Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota yang padat dan modern, terdapat sebuah dunia yang sering terlupakan. Dunia di mana tradisi, kebersamaan, dan harapan masa depan bertemu. Selamat datang di perjalanan kami, sebuah kisah tentang kuliah kerja nyata, di mana setiap langkah adalah cermin dari harapan dan kerja keras untuk masa depan yang lebih baik. Padukuhan Sangon II merupakan bagian dari Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, sebuah perkampungan yang terletak di lereng selatan perbukitan Menoreh. Dusun ini terdiri dari 3 RW dan 11 RT, membentuk satu komunitas yang erat, penuh rasa saling peduli dan harmonis. Kehidupan sosial di Sangon II diwarnai oleh nilai-nilai tradisi yang kuat. Tak hanya dalam hal sosial, aspek spiritual juga tumbuh subur di Sangon II. Agama menjadi landasan utama dalam kehidupan masyarakat, memperkuat ikatan sosial dan mempererat keharmonisan di antara mereka. Sangon II juga dikenal sebagai pusat produksi gula Jawa, hasil bumi yang memiliki nilai tinggi dalam kuliner tradisional Indonesia. Di sini, para petani dan pengrajin memanfaatkan keahlian turun-temurun untuk mengolah nira kelapa menjadi gula yang berkualitas, dan juga menjadi salah satu sumber mata pencarian masyarakat di Sangon II. Meski kini, pekerjaan mencari nira kelapa sudah tidak terlalu diminati karena tidak adanya penerus. Namun, beberapa masyarakat Sangon II masih ada yang terus bertahan dengan hasil dari penjualan gula Jawa. Inilah Dusun Sangon II, contoh nyata kehidupan masyarakat pedesaan yang berakar pada tradisi, agama, dan kebersamaan. Di balik keindahan alamnya, tersembunyi kekayaan nilai-nilai yang menjadi pondasi kehidupan masyarakatnya. Di sini, di pelosok-pelosok negeri, mahasiswa tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga dari kehidupan nyata. Kuliah kerja nyata merupakan bagian integral dari pendidikan tinggi di Indonesia, di mana teori dan praktik bersatu untuk menciptakan dampak positif yang mendalam. KKN kali ini dilaksanakan selama 45 hari. Dalam masa itu, kami lakukan pengabdian kepada masyarakat, membuat program kerja dengan menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat Dusun Sangon II. Dari bidang kesehatan, bidang lingkungan, bidang keagamaan, juga bidang pendidikan. Di sisi lain, kami lakukan juga kegiatan di luar program kerja yang kami buat, seperti tahlilan, kemudian mengajar TPA, kerja bakti, dan kegiatan kemasyarakatan lain yang sekiranya butuh bantuan dari mahasiswa. Kuliah kerja nyata adalah sebuah perjalanan yang memadukan idealisme dan realitas, menyatukan berbagai hati dan pikiran untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan. Dan disinilah kita menyadari bahwa perubahan positif dimulai dari langkah kecil yang diambil dengan sepenuh hati.
Ketika mahasiswa meninggalkan desa ini dan kembali ke kehidupan sehari-hari, mereka membawa pulang lebih dari sekedar pengetahuan akademik. Saya Istining Mahfudo dari Prodi Ilmu Hukum. Nama saya Muhammad Lukman Fuadi dari program studi Sosiologi Agama. Halo, saya Auli Mirsa, saya dari Manajemen Keuangan Syariah. Nama saya Syabuddin Amirul Saleh dari Prodi Ilmu Perpustakaan. Saya Ade Irma dari Biologi. Saya Saidi Leomi dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Saya Zia Putri Aprilia dari Program Studi Matematika. Halo, saya Ica Hirunisa, saya dari Program Studi Fisika. Saya Putri Inayatul Jannah dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Cukup menyenangkan sebenarnya karena saya jadi bisa mengaplikasikan ilmu yang saya dapat di organisasi atau di UKM ke adik-adik pramuka. Ajar ngaji, murid-murid di sana. Kemudian diajak vokal, hadroh sama salah satu kiai di sana. Saya tuh merasa kalau inovasi untuk mengajar itu perlu gitu, untuk memberi semangat buat teman-teman di MI. Belajar semangat dari adik-adik TPA yang semangat dalam belajar dan mendalami Al-Quran. Menjadi suatu pengalaman yang tak terlupakan dan mungkin tidak akan terulang lagi 2 kali di hidup saya. Saya yang awalnya hidup di tanah Sumatera, kemudian mengambil pengabdian masyarakat di tanah Jawa untuk berbagai macam kultur yang berbeda yang saya jumpai. Dan ini sesuatu yang sangat menarik bagi kehidupan yang saya jumpai. Perpisahan nggak nyangka banget karena ternyata mereka sangat antusias dengan adanya kita, dan saat di perpisahan mereka sangat kayak nggak mau pisah gitu dengan kita. Itu sangat mengharukan sekali. Saya senang bertemu mereka karena saya senang diperebutkan untuk menggandeng tangan mereka. Mungkin sekecil mereka meminta tolong untuk membukakan botol minum mereka, itu saya sangat senang sekali. Makasih adik-adik. Mulai aja dulu gitu. Karena hal yang kamu takutkan, hal yang kita takutkan ternyata kenyataannya tidak semenyeramkan itu. Jangan pernah takut untuk mencoba. Dari KKN ini kami, terutama saya pribadi, belajar bahwa anak muda memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sebuah peradaban, di mana peradaban itu diciptakan dari perubahan-perubahan kecil. Disinilah peran anak muda sangat penting. Untuk anak muda, jangan gengsi melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang kecil untuk desa. Karena itu Indonesia membutuhkan banyak anak muda. Kalau bukan anak muda, siapa lagi? Mereka membawa pengalaman hidup, hubungan baru, dan inspirasi untuk terus berkontribusi pada masyarakat. Dalam perjalanan waktu yang sesingkat ini juga dirasa itu sudah cukup baik, dan kebetulan alhamdulillah tidak ada yang kena sakit, tidak ada yang jatuh. Alhamdulillah juga bisa menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terima kasih juga Mas Mbak KKN juga ikut berkecimpung membantu warga masyarakat bikin reservoir toren air sama pemasangan pipa untuk kebutuhan air yang tahun ini termasuk agak kemarau panjang, belum ada hujan. Makanya terima kasih telah dibantu. Kami seluruh warga masyarakat merasa terbantu dengan kegiatan ini. Kalau bicara masalah kesan dengan adanya KKN dari UIN, itu kita sangat berkesan sekali Mbak, terutama dalam kebersamaan kita ngajar yang biasanya kita sendiri, tapi selalu dengan adanya KKN kita selalu mengharap, bahkan setiap harinya itu kalau belum datang itu kita harapkan datang. Nah, itu kesan-kesan Bapak lagi anak-anak itu kalau yang dari UIN itu belum datang itu selalu menanyakan hari ini siapa ya Mbah yang datang gitu. Jadi selalu dinanti. Apalagi ini di akhir mau perpisahan sebetulnya sangat kehilangan sekali Mbak. Dan anak-anak pun juga sangat memberikan apresiasi yang maksimal, yang memberikan istilahnya kepada mereka sebagai kakak.
bukan hanya sebagai KKN yang mengabdikan di sini, tapi sungguh menjadikan mereka adalah seorang sosok kakak yang baik bagi anak-anak. Kami sangat berterima kasih karena kalian sangat bagus kerjanya. Gitu. Selama saya mendapatkan istilahnya kedatangan dari KKN yang ada, ini yang paling mendasar, paling mendalam di hati kami. Gitu. Terima kasih. Saya sebagai dosen pendamping lapangan KKN mengucapkan selamat atas kesuksesan dan keberhasilan KKN ini, karena KKN tidak hanya ajang untuk belajar bagi mahasiswa, namun KKN adalah bagian dari upaya untuk berdampak kepada masyarakat. Begitu juga sebaliknya, ada dampak yang teman-teman rasakan dari masyarakat untuk ke mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus melangkah, berbuat, dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat di sekitar kita. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Saya Mbak KKN, kami selaku CPK mengucapkan terima kasih, selamat jalan, selamat menempuh pendidikan, semoga sukses selalu ya Mbak. Dadah. Dadah. Selamat jalan, sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai kampus lagi, besok bisa bertemu lagi. Silaturahim ini dijaga dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kemudahan untuk beribadah. Sampai jumpa Mbak. Semoga sukses, semangat selalu. Makasih sudah melatih kami. Walaupun kami nakal, tapi jaga. KKN 114 kelompok 65 Sawan 2. Sampai jumpa.